Baik, teman-teman, di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana melakukan VPN Office to Office dan port forwarding menggunakan KNS3. Ya, di sini teman-teman memerlukan Oracle VirtualBox dan teman-teman memerlukan router 1, router 2, router 3, router 4, router customer A, router customer B. Kemudian untuk PC-nya, teman-teman memerlukan PC A1, PC A2, PC B1, PC B2, dan PC dummy. Caranya adalah teman-teman tinggal mengimport di bagian sini, kemudian import router dan PC-nya jangan lupa diberikan nama. Oke, setelah itu kita akan masuk ke KNS3. Nah, di KNS3 ini teman-teman buat project baru, new blank project. Kemudian setelah membuat project, teman-teman akan pergi ke edit, kemudian preference, dan setting VirtualBox VMS. Di sini ada PC-PC yang sudah saya tambahkan. Jika teman-teman pertama kali, maka ini harusnya kosong. Kemudian caranya adalah teman-teman tekan button new. Kemudian di sini nanti akan muncul list device yang teman-teman tambahkan di VirtualBox. Jika sudah teman-teman tambahkan semuanya, teman-teman akan edit. Kalian bisa edit di bagian sini, edit. Kemudian yang perlu dirubah itu hanya first port name, kemudian name formatnya menjadi ETH0, dan type-nya PCNet Pastry. Kemudian jangan lupa untuk dicentang lalu ke NS3. Settingan ini berlaku untuk semua PC ya. Jadi PC 1, PC 2, PC B1, B2, dan PC dummy ini settingannya sama semua. Selanjutnya di router bagian network. Di sini teman-teman menambahkan adapternya menjadi 5. First port name-nya dikosongkan, kemudian name formatnya ETH0, type PCNet Pastry, dan dicentang allow KNS3. Oke, jika sudah sama, ini juga sama semua settingan networknya, dan jangan lupa untuk diganti simbolnya. Di sini saya menggunakan router.svg. Caranya adalah teman-teman klik browse, kemudian teman-teman bisa inputkan di bagian filter ini router seperti ini, kemudian di classic. Nah, di sini akan muncul routernya. Di sini ada router biasa dan juga router firewall. Kita akan menggunakan dua simbol router ini. Oke, jika tidak, nah, jadi router 1 simbolnya seperti ini sampai router 4, dan router customer routernya menggunakan simbol router firewall. Jika sudah semuanya, diklik apply, kemudian oke. Nah, karena saya sudah menambahkan, di sini saya sudah membuat sebuah topologi dari device-device yang sudah saya tambahkan. Teman-teman bisa menaruhkan device-device-nya seperti ini. Kemudian jika sudah, teman-teman akan menyambungkan kabel dari setiap device-nya. Di sini router customer A menggunakan port ETH1 to port Ethernet 0. Jadi ETH1 dari customer A kemudian ke ETH0 ke switch 2. Selanjutnya di switch 2 ini Ethernet 1 dari switch 2 ke
port LAN ke PC A1. Selanjutnya Ethernet 2 to port LAN, kemudian router 1 dengan router customer. Di sini dari router customer menggunakan Ethernet 0 ke Ethernet 2. Selanjutnya dari R1 menggunakan ETH 0 to ETH 0 juga. Kemudian ke router 4, ini router 4 ya, menggunakan ETH 1 dari port 1, kemudian ke ETH 0 ke router 4. Kemudian dari router 2 ke router 4 sini menggunakan ETH 2 ke ETH 1. Selanjutnya dari router 3 ke router 4 menggunakan ETH 1 ke ETH 2. Dan router 2 ke router 3 ini menggunakan ETH 1 ke ETH 0. Selanjutnya router 3 ke router customer B. Di sini menggunakan ETH 2 to ETH 0. Kemudian router customer B ke switch 3. Di sini menggunakan ETH 1 ke Ethernet 0. Selanjutnya switch 3 ke PC B1 menggunakan Ethernet 1 ke port LAN, dan juga Ethernet 2 ke port LAN juga. Selanjutnya dari switch 1 ke PC dummy, di sini menggunakan Ethernet 0 to port LAN. Kemudian switch 1 ke router 1 menggunakan Ethernet 1 to port Ethernet 3. Kemudian switch 1 ke switch 2, sini menggunakan Ethernet 2 ke Ethernet 3. Switch 1 ke router 3 menggunakan Ethernet 3 dan Ethernet 3. Kemudian yang terakhir switch 1 ke router 4 menggunakan Ethernet 4 to ETH 3. Oke, jadi setelah semuanya sudah tersambung, kita bisa klik start bagian sini. Kemudian teman-teman tunggu sampai semua device-nya di sini berubah menjadi berwarna hijau. Nah, karena saya sudah menjalankan, jadi kita langsung buka saja di bagian PC dummy. Nah, di bagian PC dummy ini teman-teman bisa masuk ke bagian winbox, kemudian titik 3. Nah, di sini teman-teman akan melihat nama-nama router dari switch yang tersambung ke switch 1. Ada router 1, router 2, router 3, dan router 4. Awalnya teman-teman tidak akan melihat nama-nama seperti ini. Namanya akan random ya. Maksudnya susah untuk ketahui mana yang router 2, mana yang router 3, dan lain-lain. Caranya adalah teman-teman pergi ke contohnya ke router 1. Di sini teman-teman bisa menambahkan atau merubah nama menggunakan, jadi ada admin, teman-teman menginputkan admin, kemudian passwordnya kosong ya. Kemudian di bawahnya teman-teman memasukkan sintaks perintah set identity sys, kemudian identity set name sama dengan nama dari routernya, seperti itu ya. Oke, langsung saja ke bagian router. Di sini teman-teman bisa masuk ke router 1 jika semuanya sudah masuk gini ya.
masuk ke router 1, klik sini, kemudian klik connect. Karena saya sudah sambungkan di sini router 1. Nah, di bagian router 1 teman-teman masuk ke bagian address list. Jadi ke IP kemudian addresses. Nah, dan tambahkan ketiga address yang ada di sini yang sudah saya tambahkan. Seperti ini ya. Addressnya 1111.1/24, networknya 111.0, kemudian interface-nya Ethernet 3. Kemudian tekan apply dan oke. Seperti itu. Tambahkan ketiganya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa lanjut ke router 2. Router 2 di bagian IP kemudian address. Nah, di sini tambahkan ketiga address dan network brick. Jika sudah, masuk ke router 3 bagian address. Di sini tambahkan ketiga router berikut. Selanjutnya ke router 4, kita tambahkan address juga, tiga address berikut. Nah, jika sudah, teman-teman bisa minimize dan pergi ke PC A1 untuk men-setting PC B2. Kita ke PC B2, kemudian masuk ke Windows plus R seperti ini, kemudian ketikkan dev mkmt.msc, kemudian OK, network adapter di bagian sini, kemudian advance network address. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan value berikut seperti ini ya. Jika sudah, lakukan ke PC B1 juga. Sini PC B1 bagian Windows plus R. Oke, masuk ke network adapter, advance network address. Nah, disini juga masukkan value nya seperti ini, kemudian kembali ke PC A2, Windows plus R. Oke, kemudian masukkan value berikut. Oke, jika sudah, teman-teman bisa coba ping ya, ping dari PC A1. Sebelum di ping, teman-teman pergi ke PC A1 di sini. Teman-teman masuk ke network connection, local area connection, properties, internet protocol, dan use the following IP address. Teman-teman bisa masukkan IP berikut. Oke, jika sudah, klik OK, kemudian tunggu beberapa saat ya sampai IP-nya berhasil dibuat. Jika sudah selesai, masuk ke PC A2. Sama setting IP-nya, properties, internet protocol, gunakan IP berikut ya. Oke, jika sudah, klik OK, kemudian lanjut ke PC B1.
TCP1 local area connection properties, dan gunakan IP berikut. Jika sudah, teman-teman bisa lanjut ke TCP2. Caranya sama, gunakan IP berikut. Oke, jika sudah, teman-teman bisa tutup semuanya. Kemudian teman-teman masuk ke PC A1, masuk ke Winbox .3, kemudian di MAC address-nya connect gitu ya, maka akan terbuka MikroTik router customer A. Di sini teman-teman perlu menginputkan address list. Di sini address list. Teman-teman bisa memasukkan ketika address berikut. Jika sudah, masuk ke PC B1, ke MikroTik juga menggunakan Winbox .3, kemudian MAC address-nya diklik dan connect, maka akan terbuka MikroTik router customer B. Jika sudah, teman-teman pergi ke address list di bagian IP addresses. Nah, address list teman-teman masukkan ketiga address berikut. Jika sudah, teman-teman bisa coba ya untuk masuk ke bagian root list di bagian PC B1 IP, kemudian roots ini, maka akan terbuka root. Nah, teman-teman masukkan ini addressnya 0, kemudian gateway-nya 222.3. Jika sudah, klik apply lalu oke. Selanjutnya masukkan juga ini destination address-nya 192.168.10/24, gateway-nya 10.10.10.0.1. kemudian apply lalu oke. Nah, jika sudah, teman-teman bisa masuk ke PC A1 ke bagian roots. Sudah dia. Nah, teman-teman bisa add di bagian sini, tekan plus, kemudian masukkan seperti ini, addressnya 0, gateway-nya 1111. Jika sudah, klik apply lalu oke. Dan juga masukkan yang berikut juga ya, addressnya 192.168.2.0/24, gateway-nya 10.10.10.2. Seperti ini, kemudian apply lalu oke. Nah, jika sudah, teman-teman bisa tutup semuanya, kemudian masuk ke command prompt. Di bagian command prompt ini teman-teman akan lakukan ping ya, ping seperti ini. Nah, ping router customer A. Di sini kan router customer A punyanya PC A1. Jadi dari PC A1 di ping melalui command prompt, pingnya 11111 seperti ini. Kita lakukan aja ya, seperti ini. Nah, di sini apply ya, sudah diterima. Jadi di sini centang. Selanjutnya ping lagi 222.10.
Oke, di sini juga sudah diterima. Lanjut ke ping 192.168.2.11. Nah, di sini juga sudah diterima. Nah, kurang lebih seperti ini ya, ping test dari command prompt, kemudian mikrotik. Masing-masingnya ini V artinya centang, ini berhasil, gagal, berhasil, gagal, dan seterusnya. Dan juga di bagian tracer tesnya juga sama, hanya saja perintahnya seperti ini. Tracer, kemudian masukkan IP-nya seperti ini. Nah, trace complete, berarti trace-nya berhasil. Oke, jika sudah, teman-teman bisa masuk ke menggunakan VPN. Di bagian VPN ini masuk ke bagian Winpop, kemudian PPP yang di bagian PC1 ya, Micro Recruiter Customer A, PPP ini, kemudian masuk ke interface, kemudian masukkan ini di plus, kemudian name-nya pptp/use, type-nya pptp server, kemudian di apply lalu oke. Di bagian secretnya di sini teman-teman bisa menambahkan name-nya user, passwordnya ini user 1, service-nya pptp, profilnya default encryption, local address 10.10.10.1, remote address-nya 10.10.10.2. Jika sudah apply lalu oke. Lakukan juga di PC P1. PC P1 lanjut ke PPWP. Di sini menggunakan general. Nah, di general ini name-nya pptp/out1, kemudian type-nya pptp client. Di dial out-nya connect to 111.10, usernya samakan dengan PC A1 yang tadi, yaitu user, dan passwordnya user 1. Jika sudah, klik apply lalu oke. Jika sudah menambahkan, teman-teman bisa masuk ke IP firewall. Nah, di sini masuk ke bagian NAT, kemudian tambahkan NAT seperti ini. Chainnya SRC NAT, kemudian out interface-nya Ether1, actionnya mesh square. Jika sudah, klik apply lalu oke. Sama juga di PC A1 ya. Firewall NAT, masukkan SRC NAT ini sama SRC NAT, kemudian out interface-nya Ether1, actionnya mesh square. Oke, nah di sini teman-teman bisa coba ping setelah menggunakan VPN dari PC A1 ya, contohnya seperti ini, ping 192. Nah, di sini berhasil ya. Maka sini tandanya centang. Kemudian tracer juga kita coba 192. Salah. Tracer. Trace complete, berarti trace-nya berhasil. Nah, ini juga sama ya, PC A2, PC P1, dan PC P2.
dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, itu adalah contoh VPN office to office. Maksud saya VPN, ya VPN office to office. Kemudian kita akan mencoba melakukan port forwarding dengan KNS3. Di port forwarding ini teman-teman memerlukan XM ya. XM-nya itu yang 32 bit. Teman-teman bisa download di bagian sini. Nah, ini ya. Sourceforge/project/xmpp. Nah, di sini teman-teman bisa install yang 32 bit untuk Windows XP. Jika sudah, teman-teman bisa masukkan ke PC A1. Caranya yaitu dengan seperti ini aja. Masuk ke tempat teman-teman download XM-nya. Di bagian apps, kemudian XMPP. Nah, XMPP yang 32 di drag aja, drag seperti ini, lalu letakkan di PC A1 seperti itu ya. Oke. Nah, jika sudah, maka teman-teman akan mempunyai folder XMPP Win3. Nah, di sini teman-teman bisa install aja. Nah, ini tinggal di next saja. Karena saya sudah install, jadi saya tidak perlu menginstal ulang. Jika sudah terinstall, maka akan terbuka seperti ini. Nah, teman-teman bisa start ya, start Apache, kemudian MySQL-nya. Setelah di start, modulnya akan berwarna hijau. Kemudian teman-teman ambil satu file index atau file HTML seperti ini. Ini contoh aja ya. HTML, kemudian drag juga ke PC A1. Oke. Nah, teman-teman akan mempunyai file HTML di desktop PC A1 seperti ini. Jika sudah, teman-teman bisa masuk ke Windows Explorer, kemudian di bagian komputer, local disk C, XMPP, htdocs, kemudian teman-teman ini ya, teman-teman klik kanan di bagian filenya, kemudian copy dan paste di bagian sini. Nanti akan muncul file HTML-nya di paling kanan seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa masuk ke Mozilla Firefox atau browser dari virtual komputer ini. Teman-teman bisa masuk, kemudian teman-teman ketikkan localhost slash nama filenya ya, materi 3 slash table.html seperti ini. Nah, teman-teman bisa membuka file HTML-nya. Nah, teman-teman juga bisa kalian juga bisa membuka file HTML ini menggunakan PC B1 yang sudah terkoneksi ke VPN ya. Tinggal sama. Di sini bedanya adalah kita masukkan IP.
jadi bukan localhost tapi IP. Slash ke nama filenya materi 3 tipe ya materi 3. Nah, jadi PC P1 juga bisa membuka tabel dari PC A1 seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian saja dari saya untuk praktek penggunaan VPN Office to Office dan juga port forwarding menggunakan KNS-Strip. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.